kelas 11, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari pertemuan yang sebelumnya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke jaringan permanen dan kita sudah bahas 3 jenis jaringan permanen, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan yang ketiga ada jaringan penguat atau penyokong. Nah, untuk mengingatkan kembali maka saya akan bahas sedikit di mana jaringan epidermis itu minggu lalu adalah jaringan yang letaknya terluar dan dia sifatnya melindungi dan bisa termodifikasi menjadi beberapa hal, bisa menjadi duri, bisa menjadi stomata, bisa menjadi rambut halus, bisa menjadi filamen yang menyimpan air, bisa juga menjadi sel kersik dan juga bisa menjadi sel kipas, ya kan, yang menyimpan udara. Lalu kalau parenkim itu dia fungsinya banyak sebagai penyimpanan, tetapi dia itu termasuk jaringan dasar, ya, bagian dari korteks, di mana dia itu sebenarnya untuk mendukung jaringan-jaringan yang lain, ya, fungsi dari jaringan yang lain. Itu ada juga beberapa jenisnya. Ada parenkim air, ada parenkim asimilasi maksud saya, ada parenkim udara, aerenkim, ada juga parenkim pengangkut, dan terakhir ada parenkim penimbun, ya kan. Lalu kita bahas kemarin yang terakhir itu ada jaringan penyokong atau penguat, di mana itu ada 2 jenis. Ada jaringan kolenkim dan ada jaringan sklerenkim, di mana kolenkim itu menguatkan jaringan yang muda dan sklerenkim untuk menguatkan jaringan yang sudah tua. Dan sklerenkim ada 2 jenis, ada sklereit dan juga ada serabut atau serat gitu ya. Nah, kita bahas jaringan yang keempat, yaitu ada jaringan vaskuler. Jadi hari ini kita bahas ada 2 lagi selain jaringan vaskuler. Nanti yang kelima itu ada jaringan gabus. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas jaringan permanen yang keempat, itu ada jaringan vaskuler. Nah, jaringan vaskuler ini adalah jaringan pengangkut, ya. Dimana kalau pada tumbuhan, jaringan pengangkut, jaringan yang fungsinya untuk transportasi atau pengangkutan, itu hanya ada 2, ada xilem dan juga ada floem. Nah, ini fungsinya itu kalau pada tubuh kita, manusia, itu mirip dengan pembuluh darah, ya. Dimana kita itu juga punya 2, ada pembuluh vena dan pembuluh arteri gitu ya. Nanti kita bahas sih di kelas di semester ini. Nah, pembuluh vena dan pembuluh arteri itu kan mengedarkan sari-sari makanan, gas, oksigen CO2, mengedarkan hormon, mengedarkan air ke seluruh tubuh kita, kan gitu. Begitu juga dengan si jaringan vaskuler. Jadi dia itu juga sebagai pengangkutan. Pengangkutan sari-sari makanan juga, pengangkutan air juga, pengangkutan zat makanan juga, itu ke seluruh tubuhnya si tumbuhan. Dia ada 2 jenis. Kamu udah sering sebut ini dulu waktu SD, SMP juga sudah sering sebut. Ada pembuluh xilem dan juga ada pembuluh floem, ya. Kalau pada tubuh manusia tadi ada arteri dan juga ada vena, pembuluh nadi dan juga pembuluh balik, kan gitu. Kalau pada tumbuhan itu ada xilem dan juga floem. Kita bahas yang pertama itu, kita bahas mengenai si xilemnya dulu. Nah, xilem ini fungsinya itu adalah untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kenapa harus dari akar dan kenapa menuju ke daun, kan gitu ya. Jadi, tumbuhan itu untuk menghasilkan makanan, dia perlu melakukan fotosintesis. Fotosintesis itu untuk jadi makanan, dia itu memerlukan bahan-bahan makanan. Sama halnya seperti contoh saya mau buat donat. Berarti saya butuh bahan-bahan untuk pembuatan donat gitu ya. Begitu juga dengan si tumbuhan. Ketika dia mau membuat makanan, maka dia perlu bahan-bahan untuk menghasilkan makanan itu. Nah, salah satu bahannya itu adalah air dan juga garam-garam mineral. Air dan garam-garam mineral itu diperoleh itu dari tanah atau substrat. Nah, bagaimana caranya si air dan juga mineral dari tanah itu bisa sampai ke daun? Kenapa di daun? Karena di daun itu terjadi proses fotosintesis. Jadi pembuatan makanan kan itu terjadi di daun, ya. Nah, jadi supaya si air dan garam mineral dari tanah bisa sampai ke daun, itulah kerjanya si xilem. Jadi si xilem itulah yang mengirim air dan garam mineral dari tanah menuju ke daun gitu ya. Nah, lalu setelah sampai di daun, nanti itu akan diproses, dihasilkanlah makanan. Zat makanannya itu nanti akan diedarkan dari daun menuju ke seluruh tubuhnya si tumbuhan. Kenapa seluruh tubuh? Karena seluruh tubuh tumbuhan itu butuh makanan untuk menghasilkan energi supaya tumbuhannya bisa hidup gitu ya. Daun juga butuh makanan. Akar, batang, bunga, buah, biji juga butuh makanan. Nah, yang mengedarkan makanan itu tadi dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan itulah nanti fungsinya si floem.
Jadi sekarang kita bahas yang silemnya dulu. Nah, silem ini dia itu punya beberapa komponen, dan silem ini sebelum saya lupa, dia itu merupakan komponennya sel mati. Walaupun dia merupakan sel mati, bukan berarti tidak ada sel hidup di dalamnya gitu ya. Kenapa disebut sel mati? Karena dia itu sifatnya lebih keras dan juga lebih kaku. Makanya disebut silem ini sebagai pembuluh kayu. Itu di bagian atas di bawah judul kita itu ada disebut silem itu sebagai pembuluh kayu gitu ya. Nah, sebagai sel mati dia itu punya beberapa komponen, ada 3 komponen. Komponen yang pertama itu adalah unsur trakeal. Unsur trakeal ini apa? Kan gitu. Unsur trakeal ini ada 2 jenis. Yang pertama ada trakeit, yang kedua nanti ada trakea. Nah, kalau yang trakeit itu ciri-cirinya itu selnya pipi dan terdapat pit. Pasti kamu nggak ngerti, coba amati pada gambar ini. Nah, kalau yang trakeit itu kamu bisa amati nih pada gambar yang panjang, itu namanya trakeit. Ini yang panjang. Nah, ini namanya adalah si trakeit. Di trakeit itu selnya pipih, beda dengan si trakea, yang ini trakea ya. Kalau yang trakea ini selnya dia bulat dan juga memanjang ya. Lalu karena mereka ini berfungsi untuk pengangkutan atau pengiriman kan gitu, berarti harus ada lubang ya. Nah, kalau pada trakeit lubangnya itu seperti pori-pori ini di sini. Ini ada titik. Di sini ada titik. Nah, ini titik-titik yang seperti pori-pori ini. Nah, itu disebut dengan pit gitu ya. Pit. Lalu kalau pada trakea dia itu juga punya lubang yang sedikit lebih besar daripada yang ada pada trakeit. Dia itu lubangnya agak lonjong nih, seperti ini. Kamu bisa diamati di bagian bawah, di bagian atas, di bagian bawahnya juga seperti ini ya. Jadi di setiap bagian, nah ini di bagian sebelah sini juga ada unsur yang seperti itu. Nah, itu disebut dengan lubang perforasi. Jadi yang ini disebut dengan lubang perforasi gitu ya. Lubang perforasi itu dialah nanti yang akan mengirim zat-zat itu tadi. Sama fungsinya dengan si pit ya. Jadi mereka ini punya fungsi sama, dan mereka itu merupakan unsur dari si jaringan vaskuler silem gitu. Nah, itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua itu ada serat silem. Nah, ingat ada kata serat di sini. Serat ini adalah bagian dari jaringan penguat. Coba kita kembali dulu ke yang sebelumnya. Oh, udah jauh kali ya Pak Renkim. Nah, ini kita ke sklerenkim. Nah, ini si sklerenkim, saya mau ingatkan kembali supaya nggak bingung kok ada serat silem gitu ya. Nah, sklerenkim kan ada 2, ada sklereit, ada serabut, ya kan? Nah, di serabut ini itu strukturnya seperti serat, jelas ditulis di sini dia itu strukturnya seperti serat. Yang ini. Nah, contohnya pun di sini dibuat adalah serat pada silem, juga serat pada floem ini ya, ketinggalan. Serat kelapa dan serat silem juga serat floem. Jadi serat silem dan serat floem itu sama, fungsinya itu dia untuk menguatkan supaya si jaringan pengangkut itu tadi kokoh dan tidak mudah rusak gitu ya. Itulah tadi dia fungsinya si serat silem. Lalu yang selanjutnya ada parenkim silem. Masih ingat ya, parenkim itu kan ada jenis-jenisnya, ada parenkim palisade. Ada parenkim asimilasi maksud saya ya. Ada parenkim air, ada parenkim udara atau erenkim kan. Lalu ada parenkim penimbun, lalu ada parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut kan kemarin ada 2 jenis ya kan. Ada parenkim silem dan juga ada parenkim floem. Nah, jadi kalau dia parenkim silem berarti dia adalah jaringan parenkim yang terdapat pada pembuluh silem gitu ya. Fungsinya apa? Itu juga untuk menguatkan. Jadi jaringan parenkim inilah yang membuat struktur silem itu menjadi rapat. Rapat sehingga dia kokoh seperti ini. Rapat seperti ini sehingga dia kokoh. Jadi yang membuat dia rapat itu adalah si parenkimnya. Gitu. Jadi parenkim dan serat itu bekerja sama supaya silem ini bisa melakukan fungsinya dengan baik. Seperti itu. Jadi diingat ya. Unsurnya, komponennya si silem itu ada 3. Ada unsur trakeal, ada serat, dan juga ada parenkim. Si trakealnya tadi ada 2, ada trakeit dan juga trakea. Kamu bisa amati pada gambar. Next, itu untuk silem. Yang selanjutnya kita bahas yang untuk floem. Fungsinya tadi saya udah jelaskan. Dia itu membawa hasil fotosintesis berupa makanan dari daun menuju ke seluruh tubuhnya si tumbuhan supaya setiap bagian tubuh tumbuhan itu mendapatkan nutrisi sehingga dia mempunyai energi untuk hidup gitu ya. Nah, ini juga punya komponennya agak lebih banyak daripada si silem. Dia ada sel tapis. Kenapa disebut sel tapis? Karena nanti dia bentuknya seperti saringan ya.
penapis, makanya disebut dia sebagai sel tapis. Lalu ada sel pengiring nanti untuk menyediakan nutrisi. Ada serat floem. Serat floem di sini mirip dengan serat silem yang tadi saya jelaskan. Jadi fungsinya juga untuk memadatkan gitu ya. Fungsinya untuk menguatkan maksud saya ya. Lalu kalau parenkim floem juga sama dengan parenkim silem, ini tadi yang untuk memadatkan. Kalau dia parenkim silem berarti memadatkan jaringan yang ada di pembuluh silem. Kalau dia parenkim floem berarti memadatkan jaringan yang ada di pembuluh floem gitu ya. Lalu ada tambahan di sini. Di sini dia ada sel albumin. Sel albumin ini itu zatnya itu mirip dengan zat yang terdapat pada putih telur, yaitu berupa protein ya. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kita amati pada gambar. Nah, bedakan kalau dia pada si silem tadi, kalau pada si silem di atas dia punya lubang perforasi ya. Kalau pada silem tadi dia punya lubang perforasi di bagian atas ini ya kan. Jadi tadi dia punya garis-garis. Nah, ini dia itu punya titik-titik, bintik-bintik seperti saringan. Itulah yang makanya dia disebut sebagai sel tapis. Karena dia strukturnya seperti saringan gitu ya. Lalu selain itu di sini tambahannya dia punya sel pengiring yang ini. Yang ini panjang. Nah, ini namanya adalah sel pengiring. Jadi sel pengiring ini adalah penyedia nutrisi. Jadi nutrisi-nutrisi itu ketika belum dibutuhkan dia akan disimpan di sel pengiring. Ketika sudah dibutuhkan, maka nanti nutrisinya itu akan digunakan. Jadi sel pengiring itu sebagai penyedia nutrisi bagi si floemnya gitu. Saya rasa jelas. Itu untuk jaringan pengangkut ya. Ada silem dan juga ada floem. Nah, ini ternyata setelah diamati si jaringan pengangkut ini ternyata dia beda-beda bentuknya di setiap tanaman. Contoh, ketika nih saya ambil batangnya mangga yang masih muda. Contoh ini adalah batang mangga, saya iris ya kan, saya iris melintang seperti ini. Lalu saya lihat di bawah mikroskop, saya bandingkan dengan batangnya padi dengan irisan yang sama, ternyata bentuknya itu berbeda di dalam gitu. Kok bisa berbeda gitu ya? Nah, perbedaannya itu ternyata disebabkan karena letak antara silem dan juga floemnya itu berbeda-beda setiap tumbuhan. Nah, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, ada tiga jenis letak dari silem dan juga floem. Berarti ada 3 tipe jaringan pengangkut ini ketika dilihat dari irisan melintangnya gitu ya. Nah, tipe-tipenya kita akan bahas. Ini dia tipe jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut. Nah, tadi saya bilang ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu tipe kolateral. Tipe yang kedua itu nanti tipe konsentris, dan yang ketiga itu nanti tipe radial. Kolateral, konsentris, dan radial. Ada 3. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas mengenai tipe kolateral ya. Kalau tipe kolateral itu letak silem dan juga floemnya itu berdampingan. Contoh kalau ini silem, ini floem, maka mereka berdampingan gempet seperti ini. Tetapi ini ada jenis-jenisnya juga. Setelah diamati ternyata tipe jaringan yang gempet seperti ini beda juga dia. Ada tipe-tipenya, makanya tipe kolateral dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kolateral terbuka, nanti ada kolateral tertutup, ada nanti yang ketiga bikolateral. Jadi diingat, jaringan pengangkut sebenarnya cuma ada 3. Ada kolateral, ada konsentris, ada radial. Tapi yang kolateral ada 3 jenis lagi. Ada kolateral terbuka, ada kolateral tertutup, ada bikolateral. Kita bahas satu-satu. Jangan langsung pusing karena banyak gitu ya. Sebenarnya ini gampang diingat kalau kamu tahu ciri-cirinya. Oleh sebab itu, tolong diamati supaya, tolong dimengerti, dipahami, disimak supaya mengerti apa perbedaannya sehingga kamu nggak kesulitan untuk mengingat gitu ya. Nah, kalau dia kolateral terbuka, tadi kan saya bilang kolateral itu contohnya ini silem, ya kan? Yang ini floem. Mereka gempet, ya kan? Nah, gempet seperti ini. Kalau dia pada kolateral yang terbuka, itu di tengah-tengahnya ini, di antara silem dan juga floem, nih di tengah-tengah, di situ ada kambiumnya. Nah, ketika dia punya kambium di antara silem dan floem, disebutlah itu kolateral terbuka. Ingat aja, ini silem, ini floem. Di tengah-tengahnya ada kambium, maka dia nggak tertutup. Dipisahkan oleh si kambium, maka dia disebut dengan terbuka. Begitu cara ngingatnya ya. Ini bisa kamu lihat pada tanaman dikotil. Tanaman dikotil itu apa? Semua tanaman yang kira-kira batangnya itu bercabang itu disebut dikotil. Atau tanaman yang daunnya itu
pertulangannya menyirip, bisa juga menjari, bisa juga melengkung. Contoh pada tanaman mangga, rambutan, durian, apalagi banyak ya, dikotil ini banyak kali. Pokoknya kalau dia batangnya bercabang-cabang, itu pasti dikotil gitu. Ada sih beberapa yang nggak dikotil ya. Pokoknya itu ciri khasnya. Ketika batangnya bercabang dan daunnya itu dia menyirip gitu. Menyirip, pokoknya selain daun yang seperti daun tebu, daun padi, daun jagung, itu kan daunnya berbentuk pita, ya kan? Selain itu berarti dia dikotil gitu. Jadi pada batangnya dikotil kamu bisa amati kolateral yang terbuka gitu ya. Nah, kolateral terbuka itu bentuknya gimana? Langsung aja gambar. Nah, ini dia. Ini tipe yang kolateral terbuka. Tadi saya bilang antara silem dan juga phloem, di tengah-tengahnya ada cambium gitu ya. Nah, kita bisa amati pada gambar. Yang ini, nah, yang ini phloem, yang ini silem. Di tengah-tengahnya ada cambium yang warna hitam. Nih, yang saya garis panjang. Nah, yang ini adalah si cambium. Jadi silem dan phloem dipisahkan oleh cambium. Silem dan phloemnya berdampingan tetapi dipisahkan oleh cambium. Itu disebut dengan kolateral terbuka. Ini gambar kemarin udah pernah saya munculkan waktu kita membahas mengenai jaringan meristem, kalau saya nggak salah meristem lateral ya kan. Waktu saya membahas meristem lateral, waktu itu saya mau tunjukkan cambium letaknya di mana kan gitu. Nah, itu cambiumnya ada di sini di antara silem dan juga phloem. Jadi ketika kamu melihat ada bentuk yang seperti ini nanti di soal, kamu harus langsung tahu oh ini kolateral terbuka. Silem dan phloemnya dipisahkan oleh cambium. Next, kita bahas yang kolateral tertutup. Tadi saya udah singgung sedikit. Kalau yang terbuka, silem dan phloemnya itu dipisah oleh si cambium. Anggap di tengah-tengahnya ada cambium gini ya. Nah, kalau dia yang tertutup, dia nggak punya cambium, berarti rapat begini. Nggak punya cambium. Rapat, maka disebut dengan tertutup. Oke? Nah, itu kamu dapat amati pada batang monokotil. Pada tanaman monokotil itu tadi saya udah sebut, ciri khasnya itu batangnya dia nggak bercabang. Lalu dia itu punya daun yang seperti pita, panjang-panjang. Contoh padi, jagung, pandan, nenas, apalagi yang panjang-panjang seperti itu. Nah, itu berarti dia pisang dan lain sebagainya lah. Nah, itu berarti dia tipe kolateral yang tertutup. Bagaimana itu kolateral tertutup? Nah, begini dia. Jadi, tidak ada pemisah antara silem dan phloem. Ini di sini dia buat ada garis, tapi kamu perhatikan deh. Garis itu dia tidak menunjukkan adanya cambium ya, nggak menunjukkan adanya cambium. Ini ada procambium. Procambium itu bukan berarti cambium ya. Di sini dia itu nggak dipisahkan. Jadi kita nggak bisa lihat yang mana cambiumnya gitu. Procambium itu gini dia. Kalau perhatikanlah kalau dia batangnya durian sama batangnya jagung. Kalau batang durian itu makin tahun kan dia makin lebar, ya kan? Karena dia punya cambium. Tapi kan bukan berarti kalau pada jagung, gimana dia baru tumbuh, batangnya segitu juga sampai dia dewasa, kan enggak. Dia tetap ada pertambahan besar tapi nggak sebesar durian juga gitu ya. Ketika dia tanaman jagungnya sudah dewasa, maka dia itu nggak ada pertambahan lebar lagi, nggak ada pertambahan besar lagi, berbeda dengan durian. Nah, tanda-tandanya tanaman itu sudah dewasa kan itu dia sudah memiliki bunga, ya kan? Jadi ketika durian itu sudah berbunga, hari ini contoh dia berbunga, kamu amati 10 tahun kemudian itu batangnya udah makin besar gitu. Beda dengan pada tanaman jagung. Kalau jagung kalau dia sudah berbunga ya udah segitu aja batangnya. Kamu mau tunggu berapa tahun lagi juga segitu aja udah mati sih dia biasanya ya. Karena kan jagung itu kan tanaman yang singkat umurnya gitu ya, cuman beberapa bulan setelah dia berbuah dia mati kan gitu. Nah, itu dia nggak mengalami pertambahan batang, bukan berarti kan nggak ada perbesaran kan, tetapnya ada, makanya dia disebut di situ procambium, beda dengan cambium ya, berbeda. Nah, jadi ini dia nggak ada pemisahnya, nyatu gitu, makanya disebut dengan kolateral tertutup gitu ya. Kalau pada kolateral terbuka itu jelas terlihat ada pemisahnya. Nanti coba saya kirimkan nanti gambar irisan melintang yang asli lah ya, biar bisa dibedakan langsung yang mana kolateral tertutup, yang mana kolateral terbuka gitu. Oke. Nah, itu kan tadi kolateral terbuka, kolateral tertutup. Tadi kan saya bilang si kolateral ada 3 ya kan. Yang ketiga ini agak unik, namanya bikolateral. Berarti dia perpaduan ya, bikolateral. Nah, di sini bikolateral ini kenapa disebut unik? Karena dia punya dua jenis phloem.
Jadi biasanya tanaman itu punya phloem dan xilem itu ya berdampingan gitu ya kan. Ini tanaman ini enggak, dia itu punya satu xilem di tengah, lalu ada dua phloem. Jadi ada xilem di tengah, lalu dihapit oleh dua phloem gitu. Ini kamu bisa lihat pada tanaman terong-terongan. Ya, bukan terong-terongan yang kamu sebut-sebut itu, bukan. Terong-terongan ini memang sukunya si terong gitu ya. Contohnya yang termasuk ke dalam Solanaceae, terong-terongan itu ada tomat, ada kentang, itu termasuk terong-terongan. Lalu pada jenis-jenis terong lah ya, itu termasuk ke dalam terong-terongan gitu. Nah, kita lihat seperti ini. Jadi dia punya kambium juga. Punya xilem dan juga punya phloem gitu. Makanya disebut bikolateral karena dia perpaduan antara keduanya tadi, kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Nah, kamu bisa amati di sini sebentar. Kamu bisa amati di bagian yang ini, Nah, ketika posisinya seperti ini, dia itu mirip sama kolateral tertutup. Kolateral terbuka. Kenapa mirip kolateral terbuka? Karena antara si xilem dan juga si phloem itu ada kambiumnya di tengah-tengah ini. Yang ini xilem warnanya hitam, xilem. Lalu yang ini yang terang di depan itu phloem. Lalu di tengah-tengahnya itu ada kambium, kan gitu. Tetapi kalau kamu amati yang di bagian dalam ini aja ya, yang setelah kambium, nah ini yang saya lingkari. Nah, kalau amati di sini itu mirip dengan kolateral tertutup. Ada xilem dan juga ada phloem berdampingan, xilem dan phloemnya, dan nggak punya kambium ya kan. Jadi ini perpaduan antara kedua-duanya. Jadi di sini itu makanya ini paling gampang sebenarnya diingat. Ketika dia punya dua phloem, berarti udah pasti itu bikolateral gitu aja. Kalau dia punya dua phloem, berarti dia sudah pasti bikolateral. Nggak perlu kamu amati dia punya kambium atau enggak. Ketika phloemnya sudah ada dua, berarti dia bikolateral. Ingat, dia bisa diamati pada suku terong-terongan. Next. Ini yang tipe kolateral. Yang kedua kita bahas yang tipe konsentris. Ada kata konsentris. Konsentris itu artinya memusat. Berarti kalau dia memusat, ada yang di tengah kan gitu ya. Jadi ini ada dua jenis nanti. Ketika phloem yang di tengah disebut dengan konsentris amfifasal. Ketika phloem yang di tengah disebut konsentris amfifasal. Contoh ini phloem, lalu di sini dikelilingi oleh si xilem. Itu disebut konsentris amfifasal. Phloemnya yang di tengah. Kan gitu. Ini bisa diamati pada suku Liliaceae. Liliaceae itu adalah suku bunga-bunga yang cantik. Seperti bunga lili, bunga bakung gitu ya, dan bunga-bunga yang lain yang cantik-cantik. Itu sukunya Liliaceae. Jadi kalau kita amati pada batangnya, dia itu menunjukkan irisan yang seperti ini. Nah, jadi di sini kamu mungkin akan susah mengamati yang mana xilem, yang mana phloem kan gitu. Jadi ketika kamu ada amati yang seperti ini, langsung ingat aja xilem itu biasanya lebih besar daripada phloem gitu. Jadi yang gede-gede ini, gede-gede berkeliling, mana dia ya, sebentar. Nah, yang gede-gede ini berkeliling nih. Ini gede-gede berkeliling ini kan ada berkeliling yang gede-gede. Nah, yang ini namanya adalah si xilem. Yang phloemnya itu yang ada di tengah ini kecil. Yang ini itu adalah si phloem. Nah, yang sisanya ini kan mirip sama phloem. Yang ini mirip phloem, yang ini mirip juga sama phloem. Itu apa? Itu adalah parenkim ya. Parenkim atau korteks jaringan dasar ya, yang mendukung fungsinya mereka. Tadi kan supaya padat, mereka ada di situ kan gitu. Nah, ini kalau dia konsentris amfifasal. Nah, gimana dengan konsentris yang amfikribal? Amfikribal ini kebalikannya. Kalau tadi amfifasal, phloem yang di tengah. Berarti kalau dia amfikribal itu xilem yang di tengah, ya. Ini bisa diamati pada tanaman paku-pakuan. Tumbuhan paku ya. Nah ya, dia seperti ini. Tadi kan saya bilang kalau di sini supaya kamu nggak kesulitan, langsung ingat aja kalau xilem itu dia yang lebih besar. Berarti di sini xilemnya itu adalah yang ini adalah X xilem. Berarti yang ini adalah yang V phloem. F maksud saya F. Jadi ini si phloemnya ini mengelilingi si xilem gitu ya. Ini yang disebut dengan tipe amfikribal. Bisa ya dipahami?
Next, selanjutnya ada yang ketiga. Tadi yang pertama ada tipe yang pertama tipe apa tadi namanya? Nih, kolateral ya kan. Yang kedua ada tipe konsentris, yang ketiga nanti ada tipe radial. Nah, ini dia radial. Tipe radial ini yang bagaimana kita lihat letak silem dan letak floem itu berseling-seling atau bergantian. Ingat ya, kalau tadi pada kolateral dia berdampingan gamepad seperti ini. Kalau dia pada konsentris dia memusat, ada yang di tengah, ada yang mengelilingi kan gitu. Kalau tipe radial dia itu bergantian atau berseling-seling. Contoh, ini silem, ini floem. Mana ya? Ini silem, ini floem. Jadi dia nggak gempet nih ya. Baru kalau yang di sini silem, yang di sini floem. Begitu seterusnya sampai dia keliling. Keliling mengikuti stele atau mengikuti jari-jarinya. Karena kan batang itu kan bulat ya. Berarti kalau dia bulat, kan dia bulat nih. Berarti kalau dia bulat kan berarti dia punya jari-jari ya kan. Nah, jadi nanti dia mengikuti yang di tengah itu stelenya gitu. Contoh ini pada akar tanaman monokotil. Akar tanaman monokotil. Tadi kita udah sebut tanaman monokotil waktu kita bahas mengenai kolateral tertutup ya. Tapi di situ pada kolateral tertutup kamu amati pada batangnya ya. Kalau kamu amati pada akarnya udah beda lagi bentuknya. Kalau dia pada akar bentuknya itu radial. Kalau pada batangnya si monokotil dia itu bentuknya kolateral tertutup gitu ya. Nah, next kita lihat bagaimana sih bentuknya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi kalau kamu mau tahu itu batang atau akar, bedanya itu ada rambutnya. Kalau dia ada rambut-rambutnya berarti itu adalah akar. Karena batang itu biasanya dia walaupun ada sih batang yang berambut juga, tapi biasanya kalau pada gambar irisan melintang seperti ini, kalau dia ada rambut itu biasanya adalah akar. Biasanya tidak selalu ya, jadi diamati juga soalnya. Nah, yang mana silem, yang mana floem itu letaknya ada di stele nih di bagian tengah. Yang ini nah ini yang stele. Ini yang di tengah-tengah yang saya kelilingi. Kalau ini yang di tengah-tengah ini yang saya kelilingi ini, kalau ini diperbesar, maka bentuknya dia akan seperti ini. Nah, jadi setelah diperbesar kita akan tahu yang mana silem, yang mana floem. Tetap cara mengingatnya, nak, ingat aja silem itu dia yang lebih gede-gede ya. Floem itu dia yang lebih kecil-kecil gitu ya. Nah, jadi di sini saya tunjukkan silemnya yang mana, saya tunjukkan floemnya yang mana. Oke, yang ini silem. Aduh, kita ganti dulu warnanya ya. Kita ganti warna apa ya? Warna kuning. Yang ini adalah si silem. Ini juga adalah si silem. Ini pun adalah si silem. Ini kenapa warnanya beda gini? Nanti kalau kamu lihat di bawah mikroskop, bisa sih dibuat beda. Itu biasanya udah dikasih pewarnaan ya, supaya bisa dibedakan yang mana silem dan mana floem. Makanya dikasih warna. Tapi kalau kamu amati jaringan nggak kita kasih warna, itu biasanya warnanya sama semua gitu. Jadi cara membedakannya itu dari bulat-bulatannya itu ya, bentuk-bentuk sel di jaringannya gitu ya. Nah, kalau yang inilah dia yang namanya si floem. Jadi ini floem. Ini pun juga floem. Jadi mereka itu letaknya itu bergantian ya, berseling-seling, habis silem floem gitu ya. Nah, ini jadi dia letaknya bergantian, tidak berdampingan. Bedakan dengan yang tadi, dia gempet banget. Kalau ini enggak ya. Nah, saya rasa sudah jelas. Ini kalau untuk tipe-tipe pembuluh angkut atau tipe-tipe jaringan vaskuler ya. Next, di jaringan yang terakhir itu ada jaringan gabus. Kemarin saya udah pernah bilang bahwasannya jaringan gabus ini itu fungsinya sama dengan jaringan, bukan fungsi, ciri-cirinya maksud saya. Ciri-cirinya itu sama dengan jaringan epidermis.
Kenapa bisa sama? Karena sebenarnya jaringan gabus ini baru aktif ketika ada jaringan epidermis yang rusak. Makanya dia disebut sebagai pelindung kedua, di mana pelindung pertamanya itu adalah epidermis, kan gitu. Dia ini disebut sebagai pelindung yang kedua. Jadi cirinya sama. Kalau si epidermis itu dia punya punya dinding sel yang punya sel yang rapat. Kemarin kan kita udah bahas epidermis, karena dia letaknya terluar makanya dia harus rapat, kan gitu. Sama jaringan gabus juga, dia rapat karena dia itu sebenarnya penggantinya epidermis, maka strukturnya harus mirip gitu. Ciri yang pertama, dia itu tersusun atas sel hidup kemudian mati. Jangan bingung ya, tersusun atas sel hidup kemudian mati maksudnya apa? Kemarin kita udah pernah bahas mengenai yang ini. Nah, saya potong sedikit. Kemarin kita waktu bahas kambium gabus atau velogen, ya kan? Itu kan dia disebut untuk memperbaiki jaringan yang rusak, kan? Gitu. Nah, ini sebenarnya jaringan gabus dengan kambium gabus itu sama gitu. Jadi itu yang ini dia, sama yang kita bahas jaringan gabus itulah kambium gabus atau velogen itu. Inilah dia. Jadi kenapa di situ disebut dia sebagai sel hidup kemudian mati gini? Jadi kan epidermis itu kan selnya sel mati. Kenapa sel mati? Karena dia terluar, kan. Terluar itu biasanya mudah rusak. Ya, kamu amati aja lah batang suatu tanaman, kan itu gampang kali rusak. Contoh ya, ulah jahilnya manusia, ada batang dicoret-coret, ditulis-tulis namanya, ya kan. Santi Love Sinta gitu ya, Santi Love Verdi gitu ya kan. Atau ditulis-tulis nama apa gitu ya, dicoret-coret, yang diambililah, kan ada itu batang yang sifatnya dia kering gitu ya, kayak kering, itu diambil lah, disimpan lah, dibawa pulang ke rumah gitu, macam-macam ya kan. Nah, untuk mengatasi kerusakan itu, itulah dia berfungsi si jaringan gabus ini. Maka dia itu sebagai pengganti. Sebenarnya jaringan gabus ini itu sel hidup, tapi ketika dia sudah menggantikan fungsi epidermis, maka dia akan berubah menjadi sel mati. Makanya disebut di sini tersusun atas sel hidup kemudian mati. Setelah dia menjadi epidermis, kemudian dia menjadi mati, begitu. Bisa ya? Dan si jaringan gabus ini ketika dia terbentuk ke arah luar, dia akan membentuk sel mati ya. Seperti gini, saya gambarkan, saya lupa, seharusnya tadi saya tunjukkan ya gambarnya. Aduh, warna kuning pula dia, nggak apa-apa lah ya. Nah, contohnya nih begini, ya kan? Contohnya si jaringan gabus itu ada di sini. Yang titik-titik ini adalah jaringan gabus ya. Anggap aja ini jaringan gabus. Ketika yang rusak itu di bagian yang ini. Nah, yang ini rusak nih. Berarti kan jaringan gabus ini akan melakukan pertumbuhan ke arah luar, gitu kan? Pertumbuhan ke arah luar. Maka ketika dia melakukan pertumbuhan ke arah luar, dia itu akan membentuk sel mati. Kenapa? Karena dia akan menggantikan epidermis yang di luar ini. Di sini kan ada epidermis, ya kan? Ketika epidermisnya rusak, maka dia itu kan melakukan pertumbuhan ke arah luar ya. Itu dia akan membentuk sel mati. Tetapi ketika yang rusak itu di bagian dalam, contoh yang rusak itu adalah parenkim ya. Contoh yang rusak itu adalah trakeitnya silem gitu ya. Trakeitnya si silem itu rusak. Maka di situ dia akan bekerja ke arah dalam, maka dia akan membentuk sel hidup. Itulah sebabnya makanya si jaringan gabus ini merupakan jaringan yang tersusun dari sel hidup, tapi dia kemudian mati. Ketika keadaannya dia akan menggantikan si epidermis. Saya rasa paham sih. Kalau nggak paham boleh ditanya ya. Nah, ini susunan selnya rapat, saya sudah jelaskan tadi. Dinding selnya mengalami penebalan oleh zat suberin. Nah, kemarin ini saya sebut di epidermis namanya zat kutikula. Jangan heran ya. Suberin kutikula itu sama, itu merupakan zat lilin ya. Sengaja saya buat beda supaya kamu makin kaya suku katanya. Jadi ketika di soal disebut zat suberin, loh kemarin misnya bilang zat kutikula, nggak usah bingung, sama ya. Kutikula, suberin sama, itu adalah zat lilin. Berarti kemarin kan fungsinya sama. Untuk apa itu? Mengurangi penguapan, ya kan? Next. Selain itu dia berfungsi sebagai pelindung kedua. Saya udah jelaskan tadi di pertama, ini sebagai penggantinya epidermis, makanya disebut dia sebagai pelindung kedua. Di mana posisi pelindung pertama itu adalah si epidermis. Oke, sekian penjelasan saya pada hari ini mengenai jaringan permanen. Kalau ada yang kamu rasa kurang jelas atau kurang dipahami, nak, silakan ditanyakan ke saya melalui Japri. Atau kalau ada kamu temukan sesuatu hal yang agak-agak aneh di suatu tumbuhan, boleh juga nak ditanya ke saya, kita akan bahas bersama. Tetapi harus diingat ya nak, namanya ilmu pembelajaran kita ini sains, itu kan sangat berkembang, perkembangannya juga pesat. Jadi sudah pasti di dalam perkembangannya saya
pasti tidak selalu mengikuti gitu ya. Yang ada sekarang dan yang saya pelajari dulu itu berbeda. Jadi karena berkembang maka kita harus sama-sama belajar gitu. Saya rasa sudah bisa dipahami. Demikian penjelasan saya pada hari ini. Selamat pagi, salam sehat.